كل صحبة رسول الله وعلى آله وصحبه وبعدين لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Hadirin yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kali ini berkumpul masih di bulan mulia, di bulan Maulid. Kita berkumpul di Masjid Kebanggaan kita, di Masjid Istiqlal dalam program Hasanah Islam Metro TV. Dan hari ini kita akan membahas bagaimana Maulid Nabi besar Muhammad SAW bukanlah hanya sekedar peringatan seremonial belaka, namun juga akan menjadi momentum buat kita untuk menjadikan keteladanan dalam ubudiyah dan amaliyah kita sehari-hari. Dan telah hadir dua guru kita di sini. Ada Profesor Nazaruddin Umar, beliau adalah Menteri Agama dan juga Imam Besar Masjid Istiqlal. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Syukran jazalan bihudurikum. Dan juga ada beliau Habib Hussein Jafar Al-Hadar, pendakwah yang sejuk dan membumi yang banyak diidolai oleh kaum muda. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam. Syukran, Bib. Saya ke Prof. Nazar dulu. Prof, kehadiran lahiran Nabi besar Muhammad SAW di muka bumi ini diutammima makarimal akhlak untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Dalam konteks kehidupan modern saat ini, apa maknanya, Prof? Ya, jadi kemodernan itu bukan berarti membuang yang lama. Nama bu'id makarimal akhlak. Nabi tidak mengatakan ini nama bu'id. Ini beda'ul. Bukan memulai sesuatu yang baru, enggak. Diutamim itu menyempurnakan ya. Jadi pondasinya sudah ada, dia juga semuanya mungkin tinggal menyempurnakan aksesoris. Kan sudah ada agama tauhid sebelum. Tapi Nabi Muhammad SAW itu menyempurnakan ya, bukan memulai dari nol. Nah, jadi kemodernan jangan diartikan sebagai sesuatu yang harus mulai dari yang nol, kemudian bangun satu persatu, itu tidak. Saya ingin mengingatkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu betul-betul mengadaptasikan diri dengan situasinya pada waktu itu. Apa yang dianggap idola bagi anak muda pada waktu itu ada pada diri. Tubuhnya ya, posturnya Rasulullah itu tidak gendut, tapi tidak kurus krempeng ya kan. Pakaiannya pun Rasulullah itu, Nabi adalah sosok figur yang paling rapih berpakaian pada masanya. Nabi paling sehat pada masanya. Bahkan juga atletis. Atletis itu bisa kita lihat dalam hadis Nabi ya. Ada Rukana bin Abi Uzaid. Rukana bin Abi Yazid ini adalah seorang pegulat tradisional Arab tuh ya. Nabi karena tidak pernah sakit. Hai Rasulullah, mau enggak menantang Rukana bin Abi Yazid? Boleh. Masya Allah. Kaget semua sahabat. Karena Rukana itu kan besar tinggi ya kayak raksasa. Tapi sebetulnya Nabi tidak ceking, tidak kurus. Tapi karena berdampingan dengan Rukana bin Abi Yazid yang sangat besar tinggi, Nabi kayaknya bisa masuk ke dalam dirinya. Nah, diundanglah seluruh para pegulat internasional. Dibikinkan panggung di dekat Ka'bah ya. Dan ronde pertama gak ada yang saling mengalahkan. Ronde kedua juga gak ada. Ronde ketiga satu kali Nabi berkelit, langsung Rukana bin Abi Yazid itu jatuh. Sampai kedengaran di sekitar Ka'bah. Ada apa itu? Terkaparlah Rukana. Wasit menghitung. 1, 2, 3. Ayo bangun. Kata Rukana, saya tidak sanggup bangun lagi. Seperti seluruh tulang-tulang saya itu remuk. Jadi Nabi itu juara, bahkan juara bertahan. Tahun berikutnya, hai Rukana, mau enggak mengambil sabuk kemenangannya? Selama pemuda itu, saya tidak akan pernah menantang dia. Jadi sampai akhir hayatnya Rasulullah, sabuk juaranya itu tidak ada yang mengambil. Jadi jangan menganggap Rasulullah itu hanya standar di tiang masjid, dan juga serban, tidak beradaptasi dengan lingkungan. Nabi kuat menunggang unta, ya kan?
Kuda juga buat berlari kencang dengan kuda itu. Nabi juga sangat ahli dalam berperang. Bahkan Nabi juga suka seni, ya kan? Setiap lebaran itu mengundang seniman dari Habasyah dan lengkap dengan alatnya, ya, menghibur di masyarakat di masjid. Kenapa? Karena masyarakat itu butuh kesenian. Lihat bukunya Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, orang yang tidak mencintai seni, orang yang tidak ada rasa cinta terhadap seni, dia khawatirkan hatinya kering. Maka itu muazzin Rasulullah Bilal itu pintar sekali. Nabi menganjurkan seorang imam yang suaranya bagus, lagunya bagus. Radhiyallahu anha itu setiap lebaran itu mengundang seniman datang ke rumahnya. Ini hadis Bukhari Muslim. Jadi saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya bahwa jangan hanya mencontoh Rasulullah dari segi ibadah saja, dari segi akhlakul karimah saja. Tapi kita contoh, Nabi itu seorang multitalenta. Apa yang dimaksud multitalenta? Dia atletis. Selain itu dia juga mandiri. Coba kita lihat kemandirian Nabi itu. Tidak pernah ada hadis Nabi menceritakan kancing bajunya lepas dijahitkan oleh istri-istrinya. Semua kancing bajunya lepas, jadi dipasang sendiri. Pakaiannya robek, ditambal sendiri. Gak pernah merepotkan istri. Ini satu contoh lain. Nabi juga sangat cerdas menghitung. Perhitungan Nabi kan pedagang. Nabi itu lebih lama menjadi pedagang daripada menjadi Nabi. Nabi itu menjadi Nabi hanya 23 tahun. Dikurangi 63 tahun. Jadi sekian lama Nabi itu mulai dari remaja, dia pengembala kambing, ya kan? Kemudian seketika dia pemuda, itu dia membawa barang dagangannya istrinya ke Syam kalau musim panas. Dia bawa barang dagangan ke Yaman kalau musim dingin. Seorang pedagang itu pasti akan cakep, dia pasti akan pintar. Tapi Rasulullah tidak pernah mendalimi langganannya, bahkan jual sangat murah, tetapi berikan keuntungan. Nah, jadi prototipe Nabi sebagai multitalenta ini, saya kira nanti Habib bisa menjelaskan, terutama kepada para kaum milenial kita. Habib ini sangat-sangat ahli di dalam memperkenalkan perilaku Nabi kepada kaum muda yang saya kira memang itu sangat penting. Baik. Sekian Prof. Nah, Habib tadi sudah disinggung bahwa karakter dan dari keseharian Nabi Muhammad itu sangat up to date, sangat bisa masuk dengan semua kalangan, termasuk bagaimana mensyiarkan sosok Nabi besar Muhammad SAW di kalangan pemuda saat ini seperti apa? Ya, pertama-tama bahwa Nabi mengajarkan tentang etika atau nilai. Kemudian zaman itu bergerak dengan etiket atau sopan santun yang terus berkembang di setiap zaman dan di setiap tempat. Sedangkan Nabi rahmatan lil alamin, rahmat bagi semua waktu dan semua tempat. Maka sopan santunnya berbeda-beda. Tapi yang diajarkan oleh Nabi, apapun bentuk sopan santunnya, dia harus berbasis kepada moralitas yang sumbernya dari hati dan pikiran yang tulus. Nilai itu yang disampaikan oleh Nabi sehingga nanti dia bisa diadaptasikan sesuai tempat dan zaman yang berbeda-beda. Dan buktinya masih relevan hingga saat ini. Sampai kapanpun dia akan selalu relevan. Bagaimana cara merelevansikannya, itulah tugas para ulama untuk menyampaikan nilai-nilai itu agar selalu relevan. Dan saya juga ingin menggarisbawahi apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Nasaruddin Umar, bahwa seringkali kita itu hanya melihat kepingan-kepingan sosok Nabi Muhammad dari satu sudut pandang. Misalnya, kalau dalam komunitas Muslim di Indonesia secara umum, Maulid Nabi itu seringkali menceritakan sosok Nabi sebagai Nabi dan Rasul dengan segala keagungannya. Tapi
kalau dalam tradisi sarjana-sarjana barat, baik yang muslim maupun non-muslim, misalnya tulisan-tulisannya Karen Armstrong, Annie Mary Sipel, dan lain sebagainya, itu cenderung mengeksplorasi sosok Nabi sebagai manusia, dengan segala kemanusiaannya yang menjadi keteladanan bagi siapa saja. Sosoknya yang disiplin, sosoknya yang bersih, dan lain sebagainya. Begitu juga kita, anak muda, kita selama ini seringkali hanya mendapatkan kisah tentang sosok Nabi dengan pakaiannya yang sederhana dan serba putih. Padahal kita bisa mencontoh Nabi dengan pakaiannya yang tetap sederhana, tapi tetap trendy sesuai zamannya. Karena di antara pakaiannya Nabi itu bukan hanya jubah putih, tapi jubah keagungan yang dihadiahkan oleh Romawi pada saat itu, yang Nabi pakai di momen-momen tertentu, yang itu juga perlu kita ketahui agar kita itu bisa mencontoh Nabi sesuai kadar diri kita sendiri. Sehingga kemudian ad-dinu agama itu dan sosok Nabi dengan keteladanannya itu betul-betul terasa relevan dan mudah untuk kita aplikasikan. Karena poin utamanya adalah nilainya. Bahkan dalam beberapa riwayat, pakaian-pakaian Nabi yang kemudian diidentikan sebagai sunnah, itu disebutnya sunnah adah. Sunnah karena Nabi beradaptasi dengan adat di zaman itu, dengan segala pakaiannya. Maka adat sekarang seperti apa? Kita menyesuaikan, yang penting nilai utama yang Nabi ajarkan itu dipegang erat. Jadi value utama dari Rasulullah itu sangat relevan hingga saat ini. Jadi bukan PR yang berat bagi Habib untuk bisa mensyarahkan beliau di kalangan kaum muda saat ini. Ya? Baik, Habib dan juga Prof. Nazar, kita akan kembali usai jeda. Hasanah Islam. Segmen 1 selesai. Prof. dan Habib, segmen 3 izin nanti kita kesempatan ke audien. Ada siapa namanya nanti tadi? Siapa namanya? Oke, dan beliau juga ada nanti 2 pertanyaan, Prof. Izin dari audiens untuk Habib. Dan jadi Anda masih bersama kami di program Hasanah Islam Metro TV. Kevin dan Prof. Nazar serta Habib Jafar. Prof, baginda Rasulullah SAW juga diutus dengan membawa agama yang lurus dan toleran. Wa'istu bil hanifiyati samhati. Bagaimana Prof melihat hal ini? Ya, Rasulullah SAW itu sangat-sangat wise. Apa itu wise? Sangat bijak. Sangat membaca situasi. Karena Rasulullah lahir mendahului zamannya. Katakanlah terlalu cepat modern sebetulnya pada masa itu ya. Apa yang dulu diterapkan Rasulullah sekarang ini baru mendapatkan justifikasi pembenarannya. Satu pertanda bahwa manusia pembaharu itu selalu mendahului zamannya. Selalu lahir mendahului zamannya. Jadi kalau kita ini terutama para muda-mudi ini, berpikirlah mendahului zamannya. Jangan sangat situasional. Berpikirannya jangka pendek, 5 tahun. Itu bukan negarawan, bukan seperti Nabi. Nabi itu selalu memikirkan ummati sampai akhir zaman umatnya dia pikirkan. Jadi kalau ada pikirannya hanya masa jabatan periodenya pertama ini, kedua, sudah itu enggak tahu, terserah Anda, itu politisi. Lain politisi, lain negarawan. Nabi Muhammad SAW itu politician, negarawan, dan dia juga Nabi. Kalau politician itu berpikirnya hanya 1 periode, 2 periode maksimum. Kalau negarawan berpikirnya sampai masa depan negaranya. Kalau Nabi sampai akhirat difikirkan. Jadi Nabi itu politisi, negarawan, dan Nabi. Sampai akhir zaman, sampai akhirat pun juga diperjuangkan. Coba, saya ingin tanya kepada ibu bapak.
dalam keadaan sangat paceklik nih Rasulullah. Mau dibunuh, pagar beti segala macam. Dalam tahun-tahun sulit itu, pelindungnya, perisainya, protektornya, Khadijah, bangsawan yang kaya, istri Nabi. Pamannya, Abu Talib, mati, meninggal dalam tahun yang sama. Ketika perjuangan sedang memuncak pada waktu itu, banyak ayat yang turun yang perlu dijabarkan. Nabi seperti frustrasi sampai nggak nginap di rumah. Nginap di rumahnya tantenya. Gitu. Lalu malam-malam di Isra Mi'rajkan sampai ke atas. Di atasnya surga Bapak Ibu. Kalau surga itu awam lah. Ini di atasnya surga. Sidratil Muntaha. Jibril pun nggak pernah sanggup untuk naik ke atas. Terkapar kedua sayapnya. Saya tidak sanggup naik ke atas. Tapi Nabi dengan tenang sampai indah Sidratil Muntaha. Di atasnya surga. Pasti Bapak Ibunya ketemu semua di situ ya kan rohnya. Tapi apa yang dilakukan Nabi? Coba kalau Bapak Ibu berjumpa dengan surga di atasnya surga seperti itu. Masih mau turun ke bumi enggak? Penuh penderitaan di bumi diancam. Nabi enggak. Enggak, aku enggak tahan. Umat kita. Aku enggak mau mencicipi sendiri Sidratil Muntaha ini. Aku ingin umatku juga merasakan hal seperti ini. Itu enggak egois. Kalau kita barangkali Bapak Ibu sekalian. Udahlah sebulan aja deh, 2 bulan, 3 bulan di sini. Itu enggak. Malam itu juga dia turun. Maka itu setelah dia turun, semangatnya Rasulullah pas Mi'raj itu dahsyat. Ayo kita hijrah ke Madinah. Revolusi setelah melihat pemandangan di atas, maka itulah dilakukan Rasulullah SAW. Maka itu Rasulullah itu memikir lintas generasi. Pembaharuannya luar biasa. Tradisi orang Arab yang bisa menjadi panglima angkatan perang itu ras senior pengalaman. Dia memilih ya Usama bin Zaid panglima angkatan perang ketika umurnya 19 tahun. Ada enggak panglima di seluruh dunia sekarang ini umurnya 19 tahun? Diprotes oleh sahabat. Anak kecil sebegitu itu mau diangkat enggak? Dia umurnya muda tetapi strategi perang keberaniannya ya luar biasa anak ini. Dan tidak pernah diganti. Rasulullah wafat masih tetap dipertahankan Abu Bakar untuk menjadi pemimpin panglima angkatan perang pada waktu itu tetap dipegang oleh Usama. Selama Usama memimpin peperangan tidak pernah kalah. Itu anak muda loh. Jadi jangan memandang enteng anak muda. Promosi jenderal itu bukan lihat dari umurnya berapa, tapi prestasinya. Meritocration inilah prinsip kemodernan Rasulullah. Maka itu Michael Hart mengatakan 100 tokoh yang paling terkemuka Nabi Muhammad. Bahkan Thomas Carlyle hanya 11 tokoh yang pernah lahir di muka bumi ini. Tetap the bestnya adalah Nabi Muhammad. Kenapa? Dia di samping sebagai the best leaders, dia juga sebagai the best manager. Kita hanya bisa leaders tapi belum tentu bisa managers. Pemikir mikro ya kan. Kadang-kadang kita terlalu mikro tapi nggak bisa berpikir global. Nabi mikro makro dia kuasai. Itulah hebatnya Rasulullah. Baik, Prof. Terima kasih sudah membuka mata hati kita juga tentang sosok Muhammad SAW yang sangat lengkap karakternya. Beliau sangat agung untuk kita teladani dan ini PR untuk kita saat ini. Bagaimana Habib sendiri memposisikan Rasulullah SAW yang sangat lengkap untuk jadi contoh teladan kita untuk bisa menjadi kiblat idola kepada kaum. Ya, Nabi itu dikelilingi oleh anak-anak muda dan Nabi sangat menghargai anak muda karena Nabi tahu mereka itu memiliki potensi dan mereka memiliki sensitivitas karena ketika masih muda, darah muda itu kalau kata Nabi Muhammad itu ada nafsu yang menggelora, disebutnya sufah. Kemudian karena itu Nabi yang dikelilingi oleh anak muda ini, bahkan as-sabiqun al-awwalun, generasi pertama yang berada di sekitar Nabi, itu dari 40 orang, hanya 2 yang bukan generasi Z dan generasi milenial. Itu hanya 1 orang dari bangsa Ubaidah dan yang satunya adalah sepupu Nabi sendiri, yaitu Sayyidina Hamzah. Maka ketika Nabi dikelilingi oleh anak muda itu, Nabi melakukan treatment khusus.
kepada anak muda itu agar bisa dirangkul tapi tidak merasa juga direndahkan, tetap dihargai. Dengan salah satunya Nabi menyebut mereka sebagai sahabat. Padahal beliau sosok Nabi, bukan hanya guru, tapi beliau menyebut anak-anak muda itu yang secara kualitas apapun di bawah Nabi Muhammad, bahkan umurnya jauh di bawah Nabi Muhammad, Nabi menyebutnya sahabat. Karena seringkali omongan sahabat itu lebih didengar dari omongan orang tua, bahkan omongan Nabi sekalipun. Kalau nyampaikannya sebagai sahabat itu biasanya cenderung lebih didengar. Maka kemudian apa yang disampaikan oleh Nabi sebagai diantara kata kunci untuk para anak muda ini adalah apa yang juga menjadi kata kunci kesuksesan Ashabul Kahfi sebagai sekelompok anak muda, yaitu Nabi memasukkan iman ke dalam hatinya. Mengapa? Pertama, karena iman yang akan menyelamatkan dia di akhirat. Seburuk apapun dia, kalau ada iman sebesar biji zarah di hatinya, maka dia akan masuk surga. Yang kedua, di dunia juga begitu. Kalau anak muda itu memiliki iman, maka dia memiliki kesadaran bahwa walaupun tidak ada yang melihatnya, Allah melihat dia. Karena kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, problem anak muda itu biasanya kalau di keramaian dia baik-baik saja, tapi dalam kesendiriannya dia menjadi tidak baik-baik saja. Ketika dia berduaan dengan handphonenya, terjadi hal-hal yang kemaksiatan. Ketika dia sendiri di kamarnya, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam Islam. Karena itu Nabi memasukkan iman agar mereka sadar bahwa tidak ada yang melihat, ada Tuhan yang melihat dia, sehingga dia harus dengan performa terbaiknya. Dan yang kedua, selain tadi akhlak yang agung yang diajarkan oleh Nabi, adalah rahmat yang begitu luas, dia tak terbatas, rahmatan lil alamin, yaitu cinta kasih kepada siapa saja. Dan itulah yang membuat sosok Nabi dicintai bukan hanya oleh kawan, tapi juga oleh lawannya. Karena siapapun diperlakukan dengan dasar cinta kasih. Akhlaknya itu bukan akhlak basa-basi, tapi akhlak yang memang bersumber dari hati dan pikiran yang tulus. Ketika beliau tersenyum kepada orang lain, bukan hanya mulutnya tersenyum, tapi hati dan pikirannya juga. Ketika beliau nunduk di depan orang yang lebih tua, hati dan pikirannya juga. Maka kita belajar tentang sosok Nabi yang betul-betul mengerti siapa yang menjadi audiens dari Nabi. Ya, saat itu dan mungkin saat ini juga diposisikan dalam posisi yang penting gitu, Beb. Ya, pemuda itu selalu menempati posisi yang penting dalam konteks keagamaan maupun kebangsaan. Dalam konteks keagamaan, Nabi dikelilingi oleh anak-anak muda yang kemudian dari urusan politik sampai tadi urusan peperangan, anak muda yang berada di garis terdepan bersama Nabi Muhammad. Dan Nabi mencintai anak-anak muda itu. Bahkan Nabi menghindari kesalahpahaman terhadap anak muda itu. Ada suatu hari Nabi lagi majelis dengan orang-orang tua, kemudian ada satu anak muda lewat bawa kayu bakar untuk dijual ke pasar. Kemudian kata orang-orang yang tua di sekitar Nabi, gimana anak muda itu? Kita yang udah tua aja rajin majelis sama Nabi karena kita tahu keagungan Nabi. Dia malah sibuk kerja. Kata Nabi, gak gitu. Anak muda yang menjadi generasi sandwich, yang bekerja agar orang tuanya, keluarganya tidak mengemis, maka dia sesungguhnya jihad fisabilillah. Jadi Nabi berpihak kepada anak muda. Begitu juga dalam konteks kebangsaan yang memerdekakan bangsa ini, itu diantara yang utama adalah kelompok anak muda. Karena itu salah seorang Indonesianis namanya Benedict Anderson, dia menyebut revolusi di Indonesia itu selalu tentang revolusi anak muda. Malah semakin kesini itu semakin kemudian kita melihat peran anak muda itu semakin, karena kualitas mereka yang recehan, karena aspirasi mereka dan lain sebagainya yang kemudian menyebabkan perannya perlu didorong. Karena ya anak muda itu adalah anak zamannya. Kalau kita ingin zaman itu berjalan dengan baik, maka rangkul anak mudanya, dan anak muda adalah investasi zamannya.
Kalau kita ingin masa depan yang baik, ya rangkul anak mudanya. Dan saat ini juga sangat trending anak-anak muda yang ikutan majelis, bahkan mungkin sekedar FOMO aja seperti itu. Gimana fenomena seperti ini, Habib? Ya, sebenarnya kan FOMO, kalau dalam konteks kebaikan, itu adalah sesuatu yang baik. Bahkan kita diperintahkan untuk FOMO dalam kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Mari kita saling mengajak dan saling merangkul dalam konteks kebaikan. Bahkan fastabiqul khairat. Bukan hanya FOMO, tapi berlomba-lombalah dalam kebaikan. Urusan kebenaran sendiri-sendiri. Mari dengan perbedaan kita dalam Islam maupun antar umat beragama, mari kita berlomba-lomba untuk mendedikasikan hidup dalam kebaikan bersama. Nah, begitu juga dalam konteks majelis, karena Indonesia sedang berada di bonus demografi, di mana mayoritas orangnya adalah anak muda. Karena itu kita perlu mendorong anak muda terlibat dalam segala aktivitas yang positif. Semoga ini bisa menyadarkan kita, bangsa Indonesia, khususnya kaula muda yang hadir di sini, bagian masih generasi dan untuk bisa meneladani Rasulullah SAW untuk selalu bisa memajukan. Kami akan kembali untuk Anda. Saya jeda berikutnya, tetap bersama kami. Salam Islam. Oke. Aman, Mas. Oke, segmen 3 ya. Insyaallah ini akan insyaallah besok jam 13 siang. Dan jazilan Anda masih bersama kami di Hasan bersama Prof. Nasar dan Habib Ja'far. Prof, adakah pesan dari Rasulullah SAW yang hingga kini masih relevan khususnya bagi kaula muda? Ya, seperti yang dikatakan Habib, semua perilakunya Rasulullah itu relevan semua dengan masyarakat akhir zaman. Apa memang dia diutus rahmatan lil alamin, bukan hanya alam di dunia, tapi alam itu jamak di situ kan. Termasuk alam barzah. Barzah itu antara alam gaib mutlak di akhirat sana dan alam dunia yang fana ini itu disebut dalam barzah, vacation area itu. Nah kita lihat Rasulullah SAW itu maka anggap sebagai the top one, the best of manager, the best of leaders oleh seorang pengamat non muslim tadi itu ya, Thomas Carlyle dan Michael Hart. Karena memang betul-betul apresiasi Rasulullah terhadap inovasi luar biasa. Tiba-tiba ada seorang anak muda ini datang ke masjidnya Rasulullah membawa lampu terang. Tidak pernah ada lampu seperti itu Bapak Ibu. Pasti bukan listrik seperti ini kan. Pasti bukan lampu serongken juga. Tapi si anak muda ini membawa sebuah lampu untuk dihibahkan kepada Rasulullah menjadi penerangan di masjidnya Rasulullah. Nabi beranjak dari tempat duduknya, ya,
memanggil itu, ini nak, apa apresiasi Rasulullah? Wahai anak muda, kata Rasulullah ini, seandainya saya punya anak perempuan, saya pasti akan kawinkan engkau dengannya. Luar biasa. Jadi Rasulullah itu apresiasi betul terhadap inovator. Dan mereka menantang bukan hanya para pemuda, tapi pemudi juga. Tawanan perang Badar itu, di sana kan diantaranya ada Andreas Permaisuri, karena pada waktu itu kan juga Permaisuri juga ikut dampingi suaminya untuk menghapuskan, memusnahkan Islam dan umat Islam pada waktu itu. Tapi kehendak Tuhan lain, maka semua tawanan perang itu dirantai, termasuk juga salon yang dibawa oleh kerajaan-kerajaan luar itu. Maka Rasulullah minta supaya Andreas Permaisuri ini ya jangan dihukum, bebaskan. Panggil pemudi-pemudi Madinah untuk setiap satu kelas 20 orang. Di masjidnya Rasulullah, di situ ada kursus salon kecantikan. Berarti Nabi itu menganjurkan orang itu menjadi modis, itu bergaya. Yang penting jangan melampaui batas, ya kan, dalam arti memamerkan auratnya, fitnah dan sebagainya. Dan Nabi juga talenta lainnya sangat mencintai bahasa asing. Sekretaris pribadinya Rasulullah, Zaid bin Thabit, yang tidak pernah tergantikan. Kenapa? Salah satu keahliannya Zaid bin Thabit menguasai 6 bahasa dunia pada waktu itu. Bahasa Qibti, bahasa Suryani atau Ibrani, kemudian bahasa Romawi, bahasa Persia, bahasa Arab sendiri. Dan Nabi membuka kursus bahasa di masjid. Kursus menyemak kulit untuk pemuda-pemudi ini. Akhirnya dalam tempo 3 tahun, kerajinan tangan yang diajarkan oleh tawanan perang itu diekspor ke luar negeri. Caranya Nabi memakmurkan ekonomi masyarakatnya yang dibanjiri oleh pengungsi pada waktu itu. Jadi Rasulullah itu sangat luas pandangannya. Yang perlu kita contoh, kepala negara seluruh dunia saya kira perlu mencontoh Rasulullah. Jangan konsumtif berpikirnya. Nabi itu hanya satu mata kompornya, Bapak. Lihat museumnya. Hanya satu ranjangnya, satu bantalnya. Gak ada kasurnya. Setiap kali Nabi habis tidur, bekas tikarnya kelihatan. Dia kepala negara, dia panglima angkatan perang, dan dia Nabi, tapi gak pakai kasur. Kadang-kadang makan malamnya itu 1 biji korma. Para Nabi itu bisa menjadi orang paling kaya di situ kan. Ada bagian daripada ghanimah, ada bagian daripada ada bagian daripada pemberian-pemberian lain. Nabi enggak mau ngambil. Apa artinya saya hidup mewah? Umatku sedang bermasalah. Nah inilah yang perlu kita contoh. Ananda semuanya saya lihat banyak generasi milenial yang datang ini. Luar biasa. Laki dan perempuan sama, tidak ada pembedaan. Rasulullah memberikan apresiasi itu. Coba lihat Aisyah. Aisyah itu dikawini 6 tahun, digauli 9 tahun, janda 17 tahun, tapi dipromosikan pergi ke medan perang juga. Hadisul Ifki. Kemudian ada sigarus sahabah, ada kibarus sahabah. Jadi ulama hadis itu membagi 2. Kelompok-kelompok sahabat Nabi yang muda disebut sigarus sahabah. Itu misalnya ada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Mas'ud. Jadi terlalu banyak nama Abdullah pada waktu itu, sehingga dipopulerkan Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, siapa lagi Ibnu Zubair, Mas'ud, ya. Itu namanya Abdullah semuanya. Dan ini ilmuwan. Bahkan tokoh-tokoh ilmuwan muda ini berani Rasulullah memberikan pengajaran tasawuf yang sangat dalam. Dalam surah At-Talaq itu, Ibnu Abbas yang sangat terkenal ilmuannya, disiplin akademiknya, sampai Nabi berkerut keningnya berdiskusi tentang satu ayat. Tidak ada orang tua sahabat-sahabat yang berani mengganggu dia. Begitu selesai berdiskusi dengan Rasulullah, Ibnu Abbas keluar, bagi dong apa yang disampaikan Rasulullah. Oh jangan. Kalau saya jelaskan apa penjelasan Nabi tentang ayat ini,
kalian akan merajam saya. Dalam hadis tafsir Ibnu Abbas itu ada itu. Kenapa? Ada ayat penjelasannya khusus untuk diberikan kepada kalangan tertentu. Ada ayat jangan diajarkan seperti itu kepada masyarakat, bahaya. Karena ada 4 lapis ayat itu kan. Ada untuk orang awam. Ada ibaratul Quran untuk baca Quran itu. Ada isyaratul Quran, rasionalitasnya Quran. Ada lataiful Quran untuk makna-makna spiritualnya Quran. Ada haqaiqul Quran, makna batinnya Al-Quran. Ibnu Abbas sudah mampu memahami batiniatul Quran. Maka enggak, kalau saya jelaskan Anda merajam saya. Tanam leher, lempar batu sampai mati, itu namanya rajam. Anak muda loh yang diberikan rahasianya oleh Allah, oleh Rasulullah, bukan orang tua. Nah, jadi anak-anak muda jangan kita bedakan, kamu belum waktunya untuk tunggu malam Jumat, tunggu dewasa. Rasulullah enggak ada pembedaan. Ilmu-ilmu yang tinggi levelnya itu tidak hanya untuk orang tua, tapi anak muda pun juga sudah berhak. Yang penting yaqadru kulihim, tergantung kecakapan mereka. Baik. Ya, saya kira. Baik. Prof, saatnya kita beri waktu kepada audiens untuk kita bertanya. Dari akhwat dulu, siapa? Siapa namanya dan pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya adalah Tri, ibu dari 4 orang anak. Alhamdulillah saya bisa bertemu langsung dengan Bapak Azharuddin selaku Menteri Agama Republik Indonesia. Melihat dari TV ya Pak. Pertanyaan saya, situasi yang sekarang ini kita ingin mendidik anak-anak kita lebih baik dari kita dengan ajaran Rasul. Namun kadang ilmu kita pun tidak mencukupi untuk mendidik anak-anak kita. Terus kita cari solusi, mencari sekolahan-sekolahan yang mungkin bisa mampu mendidik anak kita lebih baik dari kita. Salah satunya pondok pesantren, Bapak. Namun akhir-akhir ini kita selalu menemui kasus-kasus ustadz-ustadz dari pondok pesantren itu yang sangat mengagetkan. Perilakunya sangat tidak sesuai dengan ajaran dan mencerminkan ajaran Islam dan mencerminkan perilaku Rasulullah, sehingga kita itu sangat bingung untuk mengambil langkah. Dididik sendiri di rumah, kita nggak mampu menyekolahkan di pondok, tetapi keadaannya sekarang kok banyak kasus-kasus seperti itu. Pertanyaan saya, apakah ada peran pemerintah untuk menangani ini, Pak? Apakah pemerintah ada aturan-aturan sendiri biar kasus-kasus ini tidak muncul lagi gitu, Pak? Biar kita tenang untuk menyekolahkan anak-anak kita di sekolahan-sekolahan yang mungkin menurut kita itu lebih seperti itu, Pak. Yang kedua, saya pengen tadi hanya pernyataan ya Bapak Menteri tadi sangat bagus sekali kalau Nabi itu pemimpin, Rasulullah itu adalah pemimpin umat yang hidupnya sangat sederhana ya Pak ya. Pemimpin umat dan pemimpin negara. Namun kita sangat bingung sekali Bapak, kita bisa menyontoh, insya Allah bisa menyontoh Nabi. Karena keadaan kita memang sudah sangat biasa ya Pak dan sederhana. Tapi bagaimana dengan pemimpin-pemimpin kita, apakah bisa menyontoh dengan seperti kehidupan Rasul itu Pak? Karena kita melihat sekarang kondisi yang sudah banyak di media. Baik, ya. Poinnya sudah kita Gitu, dapat. ya. Terima kasih. Sekarang pertanyaan kepada Habib. Habib juga. Ya. Ini jangan banyak-banyak ya, Ibu, ini udah masalah cukup. pendidikan anak juga Pak. Ya. Sekarang ini kan banyak di pengajian-pengajian di sosial media ya Ustadz ya. Dan sangat menarik sekali pengajiannya itu, kajian-kajian yang ustadz-ustadznya aja recommended gitu ya. Bagaimana, apakah ada perbedaan pahala pada saat kita ngaji di sosmed atau ngaji offline seperti ini? Baik. Ya. Kalau misalnya pahalanya itu
lebih banyak di online, ini saya belum tahu jawabannya ya Pak. Baik, Tapi baik, kalau baik. lebih banyak Oke, di udah online, kita tangkap poinnya. Terima banyak kasih. di online, nanti Baik. kita akan susah mengajak anak-anak Ya, kita Gen Z itu untuk kajian-kajian offline, Baik, Ustaz. terima kasih. Terima Ya, kasih tapi kalau pertanyaannya. pahalanya banyak di offline, Baik, baik Ibu. gimana Ya, nanti? Udah cukup Ibu, terima kasih. Sudah kita dapat poinnya, ada 2 pertanyaan ya, kita saring untuk satu untuk Prof. Nasar terkait dengan pendidikan anak, di pesantren juga seperti itu kondisinya, dan untuk Habib Jafar, bagaimana pendidikan ngaji secara online atau langsung di kajian-kajian? Baik, langsung dijawab Prof. Tafadhol Ya. Prof. Manusia modern itu proporsional, profesional. Yang diperkenalkan Nabi itu kita diminta untuk menjadi manusia profesional dan manusia proporsional. Profesional itu artinya memilah-milah, jangan terlalu cepat mengambil suatu generalisasi bahwa semua pesantren seperti itu. Hanya ya kita lihat tangani itu ada 7 yang paling penting, paling besar. Kami juga tahu, Bro. Nah, ternyata 5 di antara yang 7 itu pondoknya abal-abal. Bukan tidak ada resminya, tidak pernah ada izinnya dari Kementerian Agama. Jadi dia memberi nama pondok pesantren, padahal sesungguhnya dalamannya itu tidak ada tradisi pondok pesantrennya. Ya, itulah yang banyak melakukan pencemaran pondok pesantren. Jadi kita jangan mengeneralisir seluruh 42.000 pondok pesantren. Hanya yang melakukan kasus seperti itu. Apakah 7 itu mewakili keseluruhan pondok pesantren? Saya kira tidak. Jadi yang apalagi yang 7 itu, 5 diantaranya itu adalah bukan pondok pesantren. Bahkan para perhimpunan pondok pesantren pun juga marah terhadap mereka. Berani-beraninya kamu mempergunakan istilah pondok pesantren, padahal dalamannya manusia gondrong, tidak ada kitab kuningnya dan seterusnya. Malah justru dilakukan macam-macam. Nah, jadi kita untuk memproteksi ini semuanya, kita sudah membentuk majelis masyayikh. Yang paling tahu tentang komunitas pesantren adalah komunitas pesantren itu sendiri. Jadi Kementerian Agama membentuk satu tim mau melakukan penelitian, pembenahan dan membantu kita selaku pemerintah. Orang itu sangat disegani, laki dan perempuan. Kita nanti akan meneliti pondok pesantren yang mana perlu diberikan penghukuman, pembinaan dan sebagainya. Kemudian juga jangan mengeneralisir. Insya Allah pemerintah sangat aware, sangat prihatin akan hal-hal seperti ini. Ya, jadi tapi pesantren itu kan juga manusia biasa ya, bukan komunitas malaikat ya kan. Nah kalau ada seperti itu mohon beri masukan kepada pihak berwajib. Nah, dan yang kedua tadi ya pemimpin ya kan. Bagaimana mengaktualisasikan kepribadian Nabi dalam memimpin, baik sebagai pemimpin negara, pemimpin bangsa, pemimpin agama dalam masyarakat kita sekarang ini. Nah, saya kira kita untuk Indonesia ini ya sangat terpercaya kalau kita melihat pernyataan Pak Prabowo kemarin, sampai mendapatkan jempol closing dari para peserta. Dan kita lihat internetnya itu banyak sekali bahwa inilah saatnya Indonesia itu bisa dibanggakan. Dan tidak lama setelah itu bergantian kepala negara itu tak dialog dengan. Kita sangat beruntung memiliki kepala negara yang proaktif ya dalam menyikapi geopolitik internasional, dan solusi-solusi yang dicetuskan itu sangat adil, bukan hanya mengangkat satu yang lainnya dihancurkan, tidak, kemanusiaan yang ditonjolkan. Nah, saya kira salah satu bukti bahwa mungkin beliau juga banyak membaca buku-buku ya, buku-buku tentang Turki, banyak membaca tentang masa jayanya Islam. Saya tahu persis beliau itu waktu masa mudanya itu sangat kuat membaca ya. Kemudian juga apa yang kita harus lakukan sekarang ini memilih pendidikan anak. Saya kira ibu-ibu perlu tahu bahwa sekolah unggulan itu bukan diukur dari mahalnya pembayarannya seperti yang selama ini kan. Wah, seolah-olah kalau ada bayarannya rendah itu sekolahnya enggak. Itu tidak seperti itu. Insan cendekia sekarang ini yang the best untuk sekolah, Bu. Sudah bertahun-tahun tak tergantikan. Insan cendekia di bawah Kementerian Agama itu yang terbaik untuk SLTA sekarang ini. Kalah semuanya yang lain.
pembayarannya tidak terlalu mahal dibandingkan sekolah unggulan yang lain. Lulusannya 92% itu diterima perguruan tinggi yang terkemuka dunia. Madrasah loh. Jadi kita jangan memandang ente madrasah. Misalnya baca kitab kuning, misalnya ceramah. Justru ya alumninya ke Amerika, ke Jepang, ke Eropa. Tak terkalahkan oleh SLTA tingkat manapun. Boleh kita lihat datanya itu. Para pemirsa dimanapun juga berada bahwa carilah sekolah kira-kira siapa pimpinannya siapa, alumninya siapa. Nah kalau ini kita bisa menyimpulkan, oh iya anak saya sekolahkan di sini. Ya Allah. Carilah sekolah yang pengajarnya bukan pengajar, bukan pendidik, tapi pengajarnya adalah guru atau mursyid. Gu artinya kegelapan, ru artinya obor, guru, obor yang menerangi kegelapan. Itu bahasa Arabnya mursyid. Jadi carilah sekolah yang mencari ilmunya Allah, bukan mencari ilmunya guru. Nah itulah madrasah. Jadi saya kira sekolah yang paling aman sekarang ini, dari satu sisi, kalau ibu mau mendapatkan dampak dunia akhiratnya, cari madrasah. Dan jazilan Prof. Dan untuk Habib tadi pertanyaannya, makomnya lebih mulia mana, ngaji offline atau online gini? Nanti dijawabnya Habib usai jeda berikut. Pemirsa tetap bersama kami. Hasanah Islam Motivatif. Bapak siapa nanti? Siap ya? Setelah jawaban dari Habib ya. Empat ya? Bapak pertanyaan jangan panjang-panjang ya. Singkat padat. Ayo. Tes. Oke. Terima kasih Anda masih bersama kami di Hasanah Islam Metro TV. Bersama saya Halal Kafi dan juga Prof. Nazar, juga Habib Ja'far. Habib tadi ditanyakan mulia mana makomnya, belajar secara offline ataupun online. Bagaimana menjelaskannya, Prof? Ya, belum ada jaringan wifi di zaman Nabi Muhammad. Jadi wifi itu bid'ah hasanah lah ya, kalau digunakan untuk kebaikan. Tapi ada satu riwayat dari Nabi Muhammad yang menjelaskan bahwa semakin jauh posisi masjid dan semakin banyak langkah yang kita lakukan menuju masjid, maka semakin besar pahala yang didapatkan. Tentu ini tidak bisa dilihat secara tekstual. Itu banyak bercandaan di TikTok. Oh, semakin banyak langkahnya, semakin jauh masjidnya, maka semakin besar pahalanya. Akhirnya rumahnya di Cirebon, sholat subuhnya di Istiqlal gitu misalnya. Jalan kaki, ya bukan begitu maksudnya. Artinya apa? Semakin besar effortnya untuk beribadah, untuk ke masjid, maka semakin besar ganjaran yang Allah berikan kepada dia. Begitu juga terkait dengan ngaji online dan offline. Semakin besar effort yang dikeluarkan, baik offline maupun online, meskipun dibandingkan keduanya, belum tentu yang offline lebih besar effortnya, bisa jadi yang online, maka yang lebih besar effortnya, yang lebih besar juga pahalanya. Tergantung. Karena kadang effort itu tidak ada hubungannya dengan offline dan online, bahkan tidak ada hubungannya dengan jarak. Buktinya, yang biasanya telat datang ke sekolah, itu justru anak murid yang paling dekat rumahnya dari sekolah.
Karena effort itu juga bagaimana kita melawan setan dalam diri kita dan lain sebagainya. Maka tergantung kepada effortnya. Kalau dia sebenarnya orang yang pas-pasan, kemudian kalau mau ke masjid dekat, kemudian tapi pengajian adanya online dan dia harus mengeluarkan duit yang udah pas-pasan untuk pengajian online, maka itu jauh lebih mulia daripada dia ke masjid secara offline. Dan kuncinya adalah sebenarnya online dan offline itu kan hanya media saja. Kuncinya adalah siapa yang mendapatkan dan mengakses pendidikan atau dakwah yang tepat, maka dia akan mendapatkan pahala dan ilmu yang mulia dan besar. Itu kuncinya. Nah, kita seringkali yang dibandingkan ustadznya, online offline-nya dan lain sebagainya bukan pada nilainya. Oleh karena itu, yang terpenting adalah nilainya. Online, offline, siapapun ustadznya nggak penting. Yang penting kata Nabi Muhammad ketika Sayyidina Mu'adz ibn Jabal diutus ke Yaman untuk menjadi pendidik dan pendakwah, kata Nabi 3 hal. Pertama, permudah, jangan persulit, karena Islam itu agama yang mudah. Yang kedua, sebarkan dengan penuh kegembiraan, bukan menakut-nakuti, jangan ceritanya cuma neraka aja gitu. Dosa aja, tapi rahmat dan surga juga itu harus lebih besar ceritanya daripada kemurkaan dan neraka. Dan yang ketiga, kata Nabi, wahai Sayyidina Mu'adz, persatukan, jangan cerai-beraikan. Dan yang disampaikan 2, rahmat, cinta kasih, dan yang kedua, akhlak yang agung, etika yang unggul. Maka kuncinya adalah itu, no offline, online, siapapun ustadznya, kuncinya itu. Kalau dia mempermudah, tidak mempersulit, maka dia bukan yang direkomendasikan oleh Nabi Muhammad. Dia memecah belah, bukan mempersatukan, tidak standar nasional Nabi Muhammad tuh, nggak SNN tuh. Kemudian yang ketiga, kalau dia menakut-nakuti, tidak dengan kegembiraan, maka dia juga bukan yang direkomendasikan oleh Nabi Muhammad. Dan kalau tidak penuh cinta kasih dan tidak bertutur kata dan bersikap dengan akhlak yang agung, dia juga bukan pendidikan yang direkomendasikan oleh Nabi Muhammad. Baik. Apapun pesantrennya, madrasahnya, mau sekolah, apapun, kuncinya pada nilainya, bukan pada medianya atau apapun sekolah. Dan jazalan Bib, jadi isi kajiannya ya Bapak Ibu ya, dilihat kalau itu mencerahkan, memberikan sejukan, kedamaian, tidak serta-merta mengajak kita ke kebencian, itulah yang insya Allah menentukan bagaimana tingkat keilmuan yang kita dapat dari kajian tersebut. Baik, untuk pertanyaan terakhir dari Ikhwan, siapa? Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, saya Ridwan. Yang ingin saya pertanyakan untuk Habib, apa peran maulid dalam membentuk jati diri yang kuat? Itu aja. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Nasar. Prof. Nasar juga? Ya, apa peran maulid dalam membentuk jati diri yang kuat adalah bagaimana kita menjalankan maulid ini tidak hanya sekedar seremonial. Bahkan seringkali perdebatan tentang maulid Nabi itu perdebatan yang konteksnya seremonial. Saya kira tidak ada orang yang tidak senang dengan kelahirannya Nabi Muhammad. Tidak ada orang yang tidak bermaulid Nabi Muhammad. Semua orang senang dan bermaulid. Cuman bedanya yang satu seremonial dengan sholawatan, pakai hadro dan lain sebagainya. Ada yang dengan kesunyian. Itu ekspresi cinta kepada Nabi Muhammad. Dan itu sah. Sebagaimana suatu hari ada sebagian sahabat yang berdiri ketika menyambut Nabi Muhammad datang. Kemudian kata Nabi Muhammad, jangan kamu berdiri seperti berdirinya seorang budak ketika tuannya datang. Enggak, kata para sahabat, ini adalah berdirinya seorang pecinta ketika yang dicintainya datang. Sebagaimana kita kalau ada orang tua datang, ada orang yang lebih mulia dari kita datang, kita berdiri. Apapun ekspresinya, berdiri atau tetap duduk, yang penting hatinya penuh hormat. Ekspresi itu tergantung pada setiap orang. Maka kuncinya adalah bagaimana bukan hanya utamanya pada seremoninya. Karena kata Nabi Muhammad, aku itu adalah manusia
yang harus kamu berbahagia dengan kelahiranku dalam melihatku, tuba liman ra'ani, tapi yang utamanya adalah siapa yang mengimaniku. Maka maulid Nabi seharusnya menjadi momentum untuk mendekatkan kita dengan sosok Nabi Muhammad sebagai bashar, sebagai manusia, termasuk juga lakal bashar, sebagai diri ruh kita yang itu dekat dengan aspek kenabiannya Nabi Muhammad. Bagaimana kemudian kita mendekati sosok Nabi Muhammad semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan, karena kata Allah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu ngaku cinta kepada Allah, ikuti jalannya Nabi Muhammad itu. Maka semakin dekat kita dengan sosok Nabi Muhammad, sebenarnya semakin tinggi kualitas keimanan kita. Itulah yang seharusnya didorong di setiap maulid. Kadang kita itu menyesalkan maulidan di mana-mana setiap tahun, bahkan di luar bulan maulid kita maulidan tuh. Apapun acaranya kita itu maulidan. Bahkan kadang ada, kalau di Jawa Timur khususnya, itu acara tahlilan baca maulid dulu kadang. Pokoknya apapun kondisinya itu baca maulid. Tapi sepi keteladanan, sepi perubahan. Tiap hari ikut maulid tapi tidak ada yang berubah dari dirinya. Oleh karena itu kata Nabi, jangan membangun fanatisme kepada nabinya. Nabi itu memang sosok mulia. Siapa yang melihatku, dia mendapatkan kemuliaan. Tapi utamanya adalah siapa yang melihat dan mengimaniku. Yang melihat Nabi dan tetap kafir, tetap musyrik banyak. Tapi siapa yang melihat Nabi bukan karena fanatismenya, tapi karena beriman kepada Nabi, dialah yang kemudian digelari sebagai sahabat. Kalau sekedar melihat Nabi Muhammad, dia bisa tetap kafir, tetap musyrik. Begitu juga kalau sekedar maulidan, bisa jadi tidak ada yang berubah dari dirinya, tidak ada pahala, bahkan bisa jadi dosa kalau itu dijadikan ajang provokasi, menganggap wah yang nggak maulidan secara seremonial begini dan begitu. Tapi utamanya adalah bagaimana maulid itu setiap tahun mengubah kita jadi pribadi yang lebih baik. Justru mempolarisasi ya kalau macam itu dari praktekan sesuai dengan nilainya maulid tadi ya, Bibi. Iya betul, Nabi mengajarkan kesederhanaan tapi maulidnya foya-foya. Nabi mengajarkan tentang kerendahan hati tapi maulidnya merendahkan orang lain. Nabi mengajarkan menjaga lisan tapi justru di momen maulid Nabi terjadi provokasi dalam ceramah dan lain sebagainya. Maka itu yang perlu dievaluasi oleh kita dari maulid Nabi agar berdampak. Baik. Selain Bib, sebagai closing statement sekaligus, Prof, dari perayaan Maulid Nabi ini, yogyanya apa, bagaimana kita memaknainya agar kita tidak terjebak dalam seremonial belaka? Singkat saja, Prof. Tafadhol, Prof. Ya, recharging. Kalau baterai handphone kita itu baterainya lemah, ya nggak pede kan? Jadi Maulid itu merecharge, menambah energi batin kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jadi jika ingin merindukan Tuhan, rindukan Nabi. Jika merindukan Nabi, otomatis pasti akan merindukan Tuhan juga. Ya kan? Jadi kalau kita memperingati Maulid dengan penuh ketulusan, keikhlasan, karena hanya betul-betul semata-mata ingin mendekatkan, mengasah ketajaman kerinduan kita terhadap Nabi. Tidak rugi kita merindukan Nabi, Bapak Ibu. Siapa yang merindukan Nabi, memanggil terus, nanti akan datang dalam bentuk mimpi. Siapa yang memimpikan diriku, akulah betul-betul kan satu-satunya wajah yang tidak bisa dipalsukan oleh iblis wajahku. Hadis lain ini Bukhari Muslim lah hadis ini. Barang siapa yang memimpikan diriku, maka aku akan bersama-sama nanti surga. Alhamdulillah. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, marilah di rumah Allah di Masjid Istiqlal ini, kita tadi banyak menyinggung tentang keistimewaan, kekhususan Rasulullah SAW. Seberapa besar yang kita bisa teladani daripada pola hidupnya, tutur katanya, attitude-nya, perilakunya, warisannya, apa yang diwariskan kepada generasi, kesabarannya. Itulah yang kita perlu tiru pada kesempatan ini. Semoga semuanya yang hadir di masjid
maupun juga yang mengikuti secara online ya, itu betul kita bisa mendapatkan energi positif dari acara kita yang sangat penting. Terima kasih. Baik, syukran jazilan Prof. Kita ibaratkan tadi Prof bilang momentum Maulid Nabi ini bisa menjadi momentum untuk mericas jiwa kita, mericas keimanan kita. Kalau dari Habib sendiri gimana? Ya, laulak ma khuliqal aflak. Dalam salah satu riwayat yang populer sekali di kalangan spiritualis muslim atau sufisme, itu dikatakan kalau bukan karena Nabi Muhammad, maka semua termasuk kita itu tidak akan diciptakan oleh Allah. Artinya kita itu diciptakan karena Nabi Muhammad. Dan yang pertama diciptakan adalah nur Nabi Muhammad yang kemudian melahirkan kita. Maka charger kita adalah Nabi Muhammad. Karena kita diciptakan lantaran beliau dan dari nur atau cahaya beliau. Maka kalau kita ingin memperkuat diri kita, itu adalah dengan kita semakin mendekatkan diri kepada sosok Nabi Muhammad secara kualitas. Dengan akhlak beliau, dengan sunnah beliau, dengan ajaran beliau. Begitu juga kalau kita mau mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan jalan Nabi Muhammad. Kenapa? Lantaran dalam salah satu hadis kursi dikatakan ana Ahmad bila mim. Kata Allah, aku itu Ahmad. Nama Nabi Muhammad salah satunya bila mim, tanpa mim, yaitu Ahad, Esa. Allah memperkenalkan dirinya itu dengan Nabi Muhammad. Sehingga kata seorang penyair dikatakan Allah mungkin bisa kamu ragukan karena kamu nggak pernah ketemu Allah, nggak pernah melihat Allah. Dan tidak akan pernah bisa melihat Allah secara kasat mata. Tapi Muhammad Rasulullah tidak bisa kau ragukan. Ada sosok itu, dicatat oleh sejarah, oleh muslim maupun non muslim, diakui bahwa dia adalah sosok yang agung dengan segala keagungannya, sehingga tidak bisa diragukan, apalagi oleh kita yang muslim, bahkan yang non muslim sekalipun, bahwa sosok agung itu ada, hidup 1400 tahun yang lalu dengan segala keagungannya. Maka Allah bisa diragukan, tapi Nabi Muhammad tidak. Maka mengenal Nabi Muhammad itu adalah tangga paling mudah untuk mengenal Allah. Mengikuti jalan Nabi Muhammad adalah jalan paling mudah untuk mengikuti Allah. Karena laula murabbi ma'araftu rabbi. Kata para sufi, kalau bukan karena guru kami tidak akan kenal Tuhan kami. Dan maha guru kita semua adalah Nabi Muhammad. Beliau yang memperkenalkan kita kepada Allah, sehingga itulah esensi maulid, yaitu berterima kasih kepada Nabi Muhammad karena telah sudi bukan hanya memperkenalkan tapi menuntun kita kepada Allah, sehingga kita tahu bagaimana cara dan jalan menuju Allah itu sendiri. Syukran jazilan Prof. Nasar dan juga Habib Ja'far telah mengingatkan kita terkait dengan sosok Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi pembawa pesan yang menuntun kita menjadi mengenal Allah, agama Allah yang menjadikan kita sebagai manusia yang selamat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Syukran jazilan telah bersama kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Allahumma minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof lagi, Prof. Oh ya, di bawah ya, jangan di atas ya. Silakan, mohon maaf. Ayo. Di bawah ya. Di bawah,
ya. Cek. Cek, cek. 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 Cek, cek. Cek, ya. Baik, boleh diberi jalan untuk... Oke. Oke. الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الصلاة والسلام عليك يا ناصر الهدى يا خير خلق الصلاة والسلام عليك يا ناصر الحق يا رسول الله
الصلاة والسلام عليك يا من أسرى بك المهيمن ليلا يا من أسرى بك المهيمن ليلا نلت ما نلت والأنام نيام وتقدمت للصلاة فصلى كل من في السماء وأنت الإمام وإلى المنتهى رفعت كريما وإلى المنتهى رفعت كريما وسمعت النداء عليك السلام يا من أسرى بك المهيمن ليلا نلت ما نلت والأنام نيام وتقدمت للصلاة فصلى كل من في السماء وأنت الإمام وإلى المنتهى رفعت كريما وسمعت النداء عليك السلام يا كريم الأخلاق يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله